Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya Ana Andriani. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari kuis PPG di grup Telegram ya. Kali ini kita akan bahas nomor 6 sampai nomor 10. Kuis di grup Telegram yang mana ya? Nah, Bapak Ibu yang penasaran bisa gabung dengan Telegram. Linknya nanti saya taruh di deskripsi begitu ya. Segera saja bergabung. Di situ saya biasanya membuat kuis-kuis ya. Setiap hari insya Allah satu kuis saya buat gitu ya. Mulai dari materi profesional sampai pedagogi begitu Bapak Ibu. Oke, kita langsung saja ya mulai dari soal nomor 6 gitu. Untuk nomor 1 sampai 5 bagaimana? Nah, ini sudah pernah saya bahas, nanti dicek di channel ini ya Bapak Ibu ya. Silahkan gitu ya. Oke, langsung ini saya besarkan dulu biar lebih jelas gitu ya. Oke, kayaknya udah jelas ya segini ya, cukup ya Bapak Ibu ya. Oke, gini. Eee, Sebuah bola dijatuhkan ke lantai dari suatu tempat yang tingginya 2 meter begitu. Setiap kali bola ini memantul akan mencapai tinggi 3/4 dari tinggi yang dicapai sebelumnya. Maka panjang lintasan yang dilalui bola sampai berhenti adalah, nah ini kalau misal, okelah kita buat apa namanya, ini ya kita buat sketsa begitu berarti kan, di sini ada bola gitu, ada bola kemudian dia, jatuh ke bawah gitu, jatuh ke bawah kemudian kan dia memantul, sebenarnya memantulnya kan ke atas tapi kita buat sketsanya begini biar lebih mudah. Dia akan mantul ke bawah lagi, ke atas lagi gitu. Nah, sampai akhirnya dia nanti berhenti gitu, sampai tak terhingga sampai berhenti begitu ya. Jadi ini konsepnya adalah deret geometri tak hingga gitu. Nah, maka panjang lintasan yang dilalui bola sampai berhenti adalah gitu. Nah, jadi kan awalnya 2 meter nih Bapak Ibu ya. Jadi segini itu 2 meter gitu. Nah, kemudian, dia akan memantul 3/4 dari tinggi yang dicapai sebelumnya, begitu. Berarti kan nanti, hati-hati, ini kan ada naik, ada turun ya. Jadi, di sini dia naik, kemudian nanti dia turun juga, begitu. Maka untuk perhitungannya, nah kita kan, berarti nanti total lintasannya, saya tulis di sini total gitu ya. Nah, totalnya adalah berarti ini nanti naik, naiknya yang ini ya, pink ini ya, naik ditambah turun gitu, turunnya juga dihitung, kan panjang lintasan gitu. Nah, nanti ditambah dengan awalnya kan 2 meter, berarti tambah 2 meter. Kenapa kok dipisah awalnya 2 meter? Karena ini kan di sini nanti sepanjang ini kita pakai deret geometri tak hingga begitu, deret geometri tak hingga gitu. Jadi biar, ngitungnya lebih mudah gitu. Ini apa tintanya kebesaran ya? Enggak ya kayaknya ya, sebentar saya coba, ting ting ting, oh pakai gini aja. Nah, oke, kita hitung dulu, berarti di sini kan naik sama turun. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan, ini naik sama turunnya ini kan sama ya, ketika naiknya misalkan, taruhlah 3/4 dari 2. Nah, ini berarti turunnya juga 3/4 dari 2. Nah, maka di sini naik dan turun, nah ini kan besarnya sama, berarti bisa kita kali 2 ya. Nah, 2 kali misalkan 2 kali apa? Kali naik apa kali turun? Misalkan 2 kali naik begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, 2 kali naik, nanti ditambah 2 meter gitu. Nah, sekarang kita hitung aja 2 naik, 2 kali naiknya berapa? Nah, naik pertama itu kan, berarti kan ini ya, 3/4 dari tinggi, sebelumnya gitu. Berarti, 3/4 dari 2 berapa nih? Berarti 3/2 ya. Nah, ini A-nya gitu. Kita anggap A gitu, kita anggap A. A itu adalah di sini, ke apa namanya, lintasan pas naiknya itu loh. Nah, itu kan A gitu ya. Terus kemudian R-nya apa? R-nya, ya ini 3/4 itu rasionya gitu. Nah, nanti kita masukkan, deret geometri tak hingga. Rumusnya apa? Rumusnya adalah air. Saya kalau ngajarin siswa saya, hafalannya gitu, air. Maksudnya apa? A per 1 min R gitu.
satunya ini kan kayak huruf I gitu loh, biar gampang. Deret tak hingga itu air gitu, A/1 meter gitu, terus tambah 2. Berarti apa nih, 2 kali A-nya adalah 3/2, terus dibagi dengan 1 min R-nya adalah 3/4 gitu, ditambah 2. Nah ini kan 2 kali, ini 3/2 dibagi 1/4 ya, berarti 3/2 kali 4/1, tambah 2, berarti berapa nih? Oke, 6 kali 2 kan 12, 12 tambah 2 berarti 14 jawabannya. Begitu Bapak Ibu ya, jawabannya 14. Di sini yang menjawab benar ada 49%. Nah, ini kok lama sekali, kita nggak ada waktu ini seperti ini. Apakah ada cara cepatnya? Ada gitu. Ini saya kalau ngerjain ini kemarin 5 detik nggak ada loh Bapak Ibu. Artinya apa? Saya punya cara cepatnya gitu. Saya kalau ngajarin siswa saya, ini kan dulu waktu ujian nasional juga ada. Nah, saya selalu menyuruh siswa saya, udah ujian nasional pakai cara cepat aja gitu. Toh pilihan ganda gitu kan. Nah, cara cepatnya gimana sih? Oke, perhatikan ya. Nah, di sini ada cara cepat gitu ya. Senyum ya, cara cepat. Kalau kita dapat cara cepat tuh senang. Oke, gimana caranya? Nah, ini kalau misalkan jadi ketinggian awal ini. Jadi misalkan tinggi awal itu adalah H gitu ya. Kemudian apa namanya, memantulnya gitu, memantul biasanya kan A per B gitu ya, sejauh A per B dari sebelumnya gitu. Nah, A per B. Nah, maka nanti panjang lintasannya, perhatikan Bapak Ibu ini gampang sekali. Jumlah 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 ini, jumlah A per B-nya dijumlah, kita tulis B per A gitu ya, B plus A. Jumlah dibagi selisih, selisihnya bawah dengan atas, B min A, dikali ketinggian. Nah, udah nih, gampang banget. Gitu ya. Ada ini, cara cepatnya ini. Gitu ya. Nah, kalau di soal ini tadi gimana kita praktikannya, cara cepatnya? Bisa nggak? Bisa. Nah, tinggi awalnya ini kan di soal ya, ini kan tinggi awalnya 2 meter, terus memantulnya itu nih tinggi awalnya 2 meter, memantulnya itu kan 3/4. Nah, tadi saya ngerjainnya gimana? Ya gampang aja. 4 tambah 3, 7. 4 kurangi 3, 1. Kali 2, jawabannya 14. Nah, sama kan? Nah, itu saya pakai cara cepat Bapak Ibu. Kalau saran saya sih pakai cara cepat aja. Nah, yuk lanjut ya. Nomor 7. Banyaknya bilangan 3 digit yang memiliki faktor prima 2, 5, 11. Nah, 3 digit itu berarti apa? Ratusan ya. Nah, ratusan begitu. Berarti ya kita daftar gitu. Sorry, 2 kali 5 kali 11 berarti 111, 110 ya. Kemudian ini termasuk ya 3 digit ya, bagus. Terus 2 kali 5 kali 11. Kalau ini duanya kita kuadratkan, ini jadinya 220. Oke, termasuk. Kalau 2 kali 5 kali 11, ini kalau kita pangkat 3 berarti kali 2 kan ini berarti 440. Masuk. 2 pangkat 4 kali 5 kali 11 berarti 880 masuk. Ini kalau kita kalikan 2 lagi udah nggak bisa kan? Udah lebih dari 1000 gitu loh. Berarti kan tidak masuk kriteria. Terus kemudian kalau 2 kali 5 kali 11 yang kita kuadratkan 5-nya berarti 550 ya. Oke, masuk ya. Kalau kita pangkatkan 3 nggak bisa. Kalau 2 kali 5 kali 11, 11-nya pangkatkan 2 juga tidak masuk kriteria karena dia harus 3 digit saja. Berarti di sini ada berapa? Kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 gitu. Ya, sip. Lanjut ya, lanjut. Soal tadi nomor berapa? 7, 8 ini. Persamaan garis singgung parabola. Y sama dengan X kuadrat di 1,1. Oke,
persamaan garis singgung itu kan rumusnya biasa ya seperti persamaan garis lurus biasa. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 gitu. Nah, M atau gradien itu didapat dari Y aksen. Nah, kalau di sini Y-nya adalah X kuadrat, maka Y aksen adalah 2X gitu. Nah, di titik mana? Di titik 1,1. Berarti kan X-nya ini ya, ini X, ini Y. Nah, X-nya dimasukkan sini. Nah, X-nya masukkan sini. Berarti didapat gradiennya adalah 2 kali X. X-nya 1. Berarti M-nya 2. M-nya dapat 2, kemudian titiknya 1,1. Tinggal dimasukkan. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y min Y1-nya kan 1, M-nya 2, X min X1-nya kan 1 juga. Berarti Y min 1 sama dengan 2X min 2. Berarti Y sama dengan 2X min 1 gitu. Ini ya jawabannya. Nah, yang benar 63% kemarin dari respondennya. Oke. Sekarang nomor 9. Ini, 3 siswa PQR balap lari. Ini cukup menjebak ya soalnya ya Bapak Ibu, hati-hati. Peluang P, saya tulis peluangnya P gitu, P gitu ya. Kalau P ya P, Q saya tulis Q. Peluang P dan Q sama sebesar 2 kali peluang R. Berarti kan peluang P itu sama dengan peluang Q sama dengan 2 kali peluang R. Gini ya, ini dulu. Peluang kemenangan siswa R, nah peluang kemenangan siswa R dalam pertandingan tersebut adalah, nah ini berarti kan eee, peluang siswa R, peluangnya R menang gitu kan. Peluang R menang, berarti bagaimana? Berarti kan peluangnya R dibagi total gitu kan Bapak Ibu ya. Nah, tulis saja R dibagi totalnya berapa? Berarti kan P tambah Q tambah R. Nah, berarti R dibagi P-nya berapa? P adalah ini, P sama dengan 2R. Tulis 2R. Q-nya berapa? 2R juga. R-nya berapa yo? R. Berarti ini berapa? R dibagi 5R. Gitu. Sama dengan berapa? 1/5 gitu ya. Nah, jawabannya mana nih 1/5? Oke, yang jawab 51% gitu. Sip, bagus Bapak Ibu ya. Pokoknya Bapak Ibu jangan lupa gabung grup Telegram saya. Di situ saya bikin soal kuis yang lumayan untuk mengasah memori gitu ya. Oke, lanjut. Ini pedagogik. Seorang guru matematika mengajarkan materi luas segitiga dengan metode ceramah gitu. Dengan metode ceramah sebentar ini. Oke, nih. Oh, saya mau meng-highlight gitu loh. Dengan metode ceramah, sehingga proses pembelajaran lebih terpusat pada guru, sedangkan siswa pasif. Nah ini, kata kuncinya di sini. Pembelajaran terpusat kepada guru dan siswa pasif gitu ya. Nah, kata kuncinya begini, siswa pasif. Karena hanya mendengarkan. Hal tersebut termasuk dalam proses pendidikan yang beraliran apa? Ini adalah aliran behavioristik gitu. Jadi siswa pasif gitu. Siswa pasif gitu. Nah, ini ya kata kuncinya Bapak Ibu ya, behavioristik gitu ya. Oke, itu dulu. Yang lain gimana? Ya silakan nanti coba dipelajari lagi. Kalau Bapak Ibu lupa, ini biasanya keluar di soal gitu ya. Kalau masalah teori-teori pembelajaran ini kan teori belajar ya, teori belajar gitu. Oke, cukup dulu. Ini nomor 1 sampai 10. Kita lanjutkan nomor 11 sampai 15. Nanti kalau saya sudah sudah selesai ngasih kuis di Telegram sampai nomor 15 ya Bapak Ibu ya. Cukup, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.